Sunda sering dikenal sebagai Batara Guru. Artinya Sunda merupakan sosok yang sangat cerdas, sosok yang terang, sesuatu yang sangat kaya. Itu yang disebut Sunda. Yang saya pahami adalah Sunda merupakan simbolisasi dari pusat cahaya atau sering disebut sinar. Ya, itu Sunda. Maka apabila kita masih mau menggunakan istilah Sunda besar, Sunda kecil, saya kira ini bisa menghilangkan pola pengkotakan bahwa Sunda adalah sebuah suku bangsa yang kecil yang ada di wilayah Jawa Barat saja. Karena yang disebut Sunda besar itu betul-betul melingkupi satu lempeng yang luar biasa. Dari mulai ujung Jawa Timur naik terus sampai ke wilayah Sumatera, Kalimantan, lalu Singapura, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei dan seterusnya. Itu Sunda besar. Jadi aneh apabila pengertian Sunda menyempit menjadi menjadi wilayah yang hanya ada di Jawa Barat saja. Kalau upacara sebetulnya bisa dibagi dalam 3 kelompok. Upacara kecil, upacara menengah, dan upacara besar. Upacara kecil itu seperti kelahiran, kematian, gitu ya, perkawinan. Itu upacara kecil maksudnya. Lalu upacara yang menengah seperti ruatan, upacara yang cukup besar gitu ya. Misalnya ruat desa dan lain sebagainya. Lalu ada upacara besar, ya, seperti salah satunya adalah ngertakeun bumi lamba lah, ya. Itu upacara besar. Bagaimana kita berterima kasih kepada alam. Seperti ada larung, ya, melarung ke lautan, melarung ke laut atas hasil bumi. Itu udah termasuk upacara besar. Ritual ngertakeun bumi lamba ini sebetulnya pesan dari para kokolot ya, orang tua terutama satu dari Baduy dulu. Ini 8 tahun ke belakang mungkin. Nah, dari semua orang tua kokolot Sunda memberikan pesan bahwa kesucian gunung harus dijaga, terutama gunung yang berada di wilayah Parahyangan ini, Jawa Barat, tepat di Gunung Tangkuban Perahu. Itu adalah salah satu gunung sakral, gunung suci. Kedua, Gunung Wayang, daerah Pangalengan. 3 gunung Cermai dan gunung yang lainnya. Nah, kita melakukan upacara di Gunung Tangkuban Perahu ini tidak lain adalah kita sebagai masyarakat sekitar Parahyangan yang mungkin bertanggung jawab untuk memelihara Gunung Tangkuban Perahu. Tanggal 26 Juni itu sebetulnya bertepatan dengan perhitungan kalender Sunda menurut perhitungan matahari. Nah, di bulan Juni ini adalah bulan Kapitu menurut perhitungan kalender Saka Sunda. Nah, jadi tanggal 26 itu memang informasi adalah petunjuk dari sesepuh yang mengetahui perhitungan ini. Jadi tanggal 26 itu memang tanggal yang pas dan baik untuk kita melakukan sebuah ritual.
tuar ngertakeun bumi lamba dilakukan dari mulai pertama itu kita ambil air di tempat-tempat atau sumber air yang disakralkan oleh leluhur kita. Salah satunya dimulai dari sini sampai ke Bandung, dimulai di Babakan Siliwangi, naik ke apa yang dibilang mandala, yang kita sucikan, diambil, disatukan. Jadi pertama kita mipit amit, kedua kawin cai, menyatukan air dari sumber-sumber air yang diambil sebelum upacara dimulai, sampai kita naik ke paling puncak itu Sanghyang Watu Gunung. Kenapa itu harus dilakukan? Ini sama kalau kita bilang itu ngadeheus atau memohon izin atau munjung ke sumber-sumber yang dikumpulkan, sampai ke upacara puncak itu, upacara bareng sampai Ngalarung namanya, sampai puncak Tarawangsa. Karena nilai-nilai pencerahan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang manusia Sunda, maka sudah pasti dia akan menghormati segala kehidupan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dia akan menghormati apapun yang membuat dirinya hadir di muka bumi ini. Maka tidak aneh kalau seorang manusia Sunda akan sangat mencintai dan menghargai, menghormati, memuliakan alam semesta. Karena seorang manusia Sunda sangat memahami bagaimana sambung daya semesta ini menghidupi dirinya, sehingga lingkungan terjaga dengan kehadiran pemikiran itu ya, pemikiran bahwa hidup merupakan sambung daya dari semesta. Maka alam itu bagian dari dirinya dan dirinya bagian dari alam. Itu sebabnya terjadi satu kerjasama rupanya ya, pada saat pemikiran manusia berkiblat pada kehidupan adalah pengabdian terhadap kehidupan itu sendiri, dan bukan hanya kepada manusia. Maka perilaku orang Sunda akan menjadi sangat terpuji menurut saya saat dia melakukan segala sesuatunya dengan penuh pertimbangan. Bahkan untuk memotong atau menebang sebuah pohon pun itu ada tata keramanya, ada tata caranya, baik untuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia pasti berdampak pada kesemestaan. Polanya sangat terlihat bagaimana dia memahami dirinya sendiri, bagaimana dia memahami bumi, bagaimana dia memahami negeri, bagaimana dia memahami alam semesta. Maka ada yang disebut tata salira, tata nagara, tata buana, dan tata surya. Segala sesuatunya ada tata. Tata itu artinya hukum, ada aturan. Maka setiap orang Sunda pasti melakukan perilaku mipit amit untuk kegiatan apapun. Sering disebut sebagai mipit amit alamenta. Jadi segala sesuatu itu harus minta izin dulu, baik kepada yang terlihat maupun kepada yang tidak terlihat.
Nah, jadi kita memang membebaskan siapa saja boleh ikut. Tidak dibatasi oleh siapapun. Jadi syaratnya itu ikut upacara minimal kita membawa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Salah satu simbol mungkin, atau misalnya dari sesajen yang masuk ke kebutuhan ritual ya. Apa saja boleh kita bawa. Jadi tidak terlalu dipentingkan. Memang itu mah hanya kita meminta inisiatif. Kalaupun misalnya ada keinginan membawa sesuatu dari tempat atau daerah masing-masingnya, atau pesan dari orang tua biasanya seperti itu, dipersilahkan. Jadi nanti semua persyaratan yang dibawa oleh saudara-saudara yang mengikuti upacara dikumpulkan di pas upacara dilaksanakan. Sesajen atau sesajian ini kalau saat sekarang itu seolah-olah sering dimaknai sebagai apa ya, mungkin kesalahkaprahan masyarakat. Ya seolah-olah kita menyajikan kepada hal-hal yang tidak terlihat gitu. Tidak, sesajen bukan begitu gitu. Sesajen itu adalah sebuah ajian ya, sebuah ajian atau sesuatu yang harus dikaji. Dikaji itu kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari ada sering kita dengar istilah mengaji. Nah, sesajen itu sebuah kajian. Ayo dikaji. Jadi ada kajiannya. Apa yang tersajikan kita kaji pemaknaannya. Karena apa yang disajenkan itu sama dengan diri kita pada saat itu. Bahwa sesajen adalah diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam sesajen sebetulnya merupakan sebuah konstelasi energi yang disusun sedemikian rupa. Karena di dalam sesajen ini isinya adalah molekul, isinya atom, isinya kelistrikan. Jadi bagaimana ketika dia disusun sedemikian rupa melahirkan sebuah pola energi yang diharapkan. Karena ini yang memang harus disakralkan. Jadi mensucikan satu mandala-mandala yang dititipkan oleh leluhur Nusantara dengan cara kebiasaan atau adat leluhur Nusantara. Memang harus sakral. Kita lakukan keindahan, kita lakukan itu semuanya diberi oleh alam pada kita. Alam indah, kita pun indah. Jadi memang harus seperti ini. Karena upacara ngertakeun bumi lambayang tadi yang maksud dengan bentuk atau dalam bentuk upacara kebiasaan leluhur. Jadi pemimpin upacara itu sebetulnya tidak satu ya,
Nah, kalau yang dari wilayah kita, wilayah Jawa Barat, nah, memang dipimpin oleh satu jaro utama, nah yaitu Jaro Wastu atau namanya Dama. Nah itu yang memimpin upacara ngertakeun Bumi Lamba. Jadi saat ini Jaro Muda yang memimpin. Jadi prosesi yang dilakukan pada saat pergantian Jaro itu satu, penyampaian pesan atau ada pepatah Jaro sebelumnya untuk Jaro yang baru. Satu hal yang perlu sampaikan, setelah beliau ini beliau mendapatkan tugas yang paling berat di hari pertamanya nanti. Upacara kita bersamaan dengan Hari Raya Lebaran. Kami meminta bantuan yang sangat kuat dari saudara-saudara semua untuk tetap mempertahankan upacara ini sekalipun bersamaan. Karena kita tidak mungkin bergeser waktu. Waktu ini sudah ditentukan oleh ketentuan penanggalan yang leluhur kami wariskan. Karena Jaro yang baru ini akan melakukan perjalanan yang lumayan panjang ya, 8 tahun nih. Jadi Jaro Manik setelah 8 tahun, setelah itu lanjut ke Jaro Wastu yang mungkin sama menjalankan roda kejaroannya itu dalam waktu 8 tahun. Ya, jadi kita berharap agar saudara-saudara dari seluruh Nusantara besarnya memberikan dukungan penuh ya terhadap kita yang mau menggiatkan atau mempekerjakan upacara ngertakeun Bumi Lamba ini, karena menurut kami sebagai panitia ya, ini sebuah upacara yang begitu memiliki nilai besar. Karena apa? Saudara-saudara yang datang dalam upacara ini tidak hanya saudara Sunda, tetapi ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, ada yang dari seluruh Nusantara hadir. Nah, kita berharap upacara ini menjadi pencerahan bagi seluruh umat ya, maksudnya membebaskan atau memerdekakan rasa kita, memerdekakan jiwa kita bagi para pelaku atau penghayat yang meyakini, yang masih ingin melakukan sejatinya itu kehidupan. Tidak lain adalah mari kita song-song cinta kasih Siliwangi. Lain musik ulaman dina, lain ngakudang macan turuna, lain ngungkit nu kamari, lain ngungkap nu baheula, rek ngaguar tutungkusan ka ruhun.